Sekarang saya ingin membacakan satu penilaian, saya kira ini sangat objektif ya, menyangkut Ibnu Taimiyah supaya disadari oleh kedua pihak sekaligus, para pendukungnya, para pengkritiknya. Oke, kita ingin bersifat objektif terhadap seorang alim. Para pendukungnya sudah pasti dari kalangan Salafi Wahabi ya, saudara kita Salafi Wahabi memandang bahwa Ibnu Taimiyah itu adalah Syekhul Islam, seolah-olah satu-satunya, sehingga apapun yang dikata Ibnu Taimiyah kemudian orang mengkritiknya, oh seolah dia mengkritik hal yang dasar dalam ajaran Islam. Nah, jangan sampai begitu ya. Ini saya kutipkan dari Syawahidul Haq fil Istighatha bi Sayyidil Khalq, karangan Yusuf An-Nabhani, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan masalah kita sekarang itu sebetulnya dengan pengikut-pengikut Ibnu Taimiyah yang suka menyesatkan kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah, begitu ya, para sufi. Sementara kita itu tidak pernah mengkafirkan. Sebagian di antara mereka ada yang mengkafirkan dan kita membaca teks-teks itu. Mungkin nanti akan kita bacakan teks-teks itu. Sementara kita kaum Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mengkafirkan Ahlul Qiblah. Jadi fanatisme terhadap ketokohan itu sebetulnya ingin kita koreksi ya. Jangan sampai sebutan Syekhul Islam itu seolah-olah menutup kesalahan-kesalahan fatal Ibnu Taimiyah dalam masalah akidah yang sangat fundamental ya. Kata Syekh An-Nabhani, ya'lam anna al-Imam Ibn Taimiyah huwa fil ilm kal bahril ajaj al-muttalatim bil amwaj. Ibnu Taimiyah itu dalam keilmuan seperti lautan. Lautan ini menggambarkan keluasan pengetahuan. Memang sulit diingkari. Ibnu Taimiyah itu orang yang berwawasan luas. Anda lihat saja karya-karyanya itu. Dan kita tidak mengingkari gitu loh. Kalau kita menafikan penyebutan Syekhul Islam dari Ibnu Taimiyah, kita tidak mengingkari karya-karyanya, kebesaran jasanya, kita tidak mengingkari kebaikan-kebaikannya. Yang ingin kita tolak adalah pemikirannya secara spesifik dalam masalah akidah. Karena ini sekarang banyak, dua tanda petik, meracuni para pengikutnya. Seolah meyakini ini adalah akidah Islam, padahal ini ternyata adalah penyimpangan dari ajaran Islam. Dan nanti mungkin bisa kita bahas ya. Kal bahr al-ajaj al-muttalatim bil amwaj, yang disertai ombak. Ombak ini kan kadang membahayakan ya. Lihat permisalan itu, lautan yang dipenuhi ombak. Fahuwa taratan yulqil lu'lu' wal marjan, terkadang Ibnu Taimiyah itu menampilkan mutiara begitu ya, berlian dan mutiara, sesuatu yang berharga, dan itu banyak. Harus kita akui. Hal positif dari Ibnu Taimiyah itu jauh lebih banyak ketimbang negatifnya ya. Mutiara, wataratan yulqil ahjar wassadf. Tapi terkadang juga dia menampilkan bebatuan, kerikil-kerikil bebatuan, karang juga, bebatuan dan karang. Artinya ada sesuatu yang benar-benar berharga gitu ya dari keilmuannya itu, tapi ada juga yang kadang-kadang berbahaya. Wataratan yulqil aqdar wal jiyaf. Tapi terkadang juga dia itu menampilkan kotoran. Aqdar itu kotoran, wal jiyaf dan bangkai. Lihat, ini permisalan sangat adil sekali. Kata beliau, Ibnu Taimiyah itu dengan seluruh keilmuannya, kita harus hati-hati. Dia itu kadang ngasih mutiara, kadang-kadang ngasih bebatuan. Artinya kalau bebatuan ini sifatnya biasa aja mungkin ya, nggak begitu bahaya banget, nggak istimewa banget begitu ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, ada di antaranya itu kotoran dan bangkai. Bukan saya ngomong ya, saya hanya mengutip. Nah, dugaan saya ya, maksud beliau kotoran dan bangkai itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan akidah ya. Karena itu masalah serius, tapi pengikut-pengikut Ibnu Taimiyah kadang-kadang mengabaikan hal itu. Menyangkanya itu adalah penjelasan yang hak, itulah penjelasan akidah Islam, padahal itu penyimpangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast, itulah tadi cuplikan video Ustaz Muhammad Nuruddin yang membahas tentang kritikan terhadap Ibnu Taimiyah. Ustaz Muhammad Nuruddin mengatakan dengan singkat bahwa pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah terdapat penyimpangan yang berkaitan dengan akidah. Landasan kitab yang dipakai oleh Ustaz Muhammad Nuruddin untuk mengkritik Ibnu Taimiyah adalah salah satu karangan ulama yang bernama Syekh Yusuf An-Nabhani, tokoh sufi dan ahli tasawuf. Terkait dengan kritikan yang dilontarkan oleh Ibnu Taimiyah, berikut penjelasan Ustaz Firanda Andirja membahas tentang pujian-pujian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu, mari kita simak videonya bersama.
Adapun pujian para ulama tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, perhatikan ini sangat penting karena antum akan mendengar banyak orang mencela Ibnu Taimiyah. Zaman sekarang juga ada seorang dai di YouTube mengatakan Ibnu Taimiyah sesat, mungkin mengatakan Ibnu Taimiyah bodoh, mungkin mengatakan Ibnu kafir, ya. Kita ingin tahu bagaimana pujian para ulama tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan pujian yang terbaik bukan dari murid-muridnya, tapi dari orang yang sepantaran dengan beliau, muasirihi, yang hidup bersama beliau. Dahulu ada seorang menulis buku yang mengatakan barang siapa yang mengatakan Ibnu Taimiyah Syekhul Islam maka dia kafir. Orang ini namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ajami yang dikenal dengan Al-Ala Al-Bukhari. Wafat pada tahun 841. Itu setelah Ibnu Taimiyah meninggal. Sekitar belasan tahun Ibnu Taimiyah meninggal baru kemudian ditulis buku ini. Dibantah oleh seorang bernama Ibnu Nasruddin Ad-Dimashqi dalam kitabnya Ar-Raddul Wafir. Buku ini membantah orang ini dan menukil pujian para ulama terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang para ulama itu hidup sezaman dengan Ibnu Taimiyah atau meninggal setelah Ibnu Taimiyah tidak jauh. Ya. Saya akan bacakan pujian para ulama tentang Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Di antaranya perkataan Ibnu Sayyidin Nas, penulis buku Uyunul Athar fil Maghazi wasyama'il wasiyar. Buku ini sekarang dicetak dan tebal tentang sirah, ya. Beliau berkata, beliau wafat 734. Ibnu Taimiyah wafat tahun berapa? 728. Jadi sempat ketemu dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau berkata, "Alfaituhu," ini yang bicara ulama, ya. Ulama yang masyhur di zaman tersebut. Kata beliau, "Alfaituhu mimman adraka minal ulumi hadzan." Aku dapati dari orang yang mendapati bagian besar dalam ilmu. Wa kada an yastau'iba sunan wal athar hifdzan, dan hampir beliau menghafal seluruh hadis-hadis dan athar. Hampir seluruh hadis-hadis dan athar beliau hafal. Hadis berapa ribu, ya, banyak. Athar berapa ribu. In takallama fi tafsir fa huwa hamilu rayati. Kalau dia bicara tentang tafsir, maka dia pemegang bendera tafsir. Itu sangat hebat kalau bicara tentang tafsir. Au afta fil fiqhi fa huwa mudriku ghayatihi. Kalau dia berfatwa tentang fikih, maka dia tahu tentang ujung-ujung fikih, dia ngerti, tentang puncak fikih dia ngerti. Au dzakara fil hadis fa huwa sahibu ilmihi wa dhu riwayatihi. Kalau dia bicara tentang hadis, maka dia adalah ahli hadis dan dia ahli riwayat tentang hadis. Au hadhara bil milal wa nihal. Kalau dia berceramah tentang al milal wa nihal, tentang firqah-firqah, tentang agama-agama, tentang aliran-aliran, lam yura awsa'a min nihlatihi fi dzalik, maka tidak diketahui ada orang yang lebih luas ilmunya daripada beliau tentang hal ini. Wala fa'a min dirayatihi, dan tidak ada yang diketahui lebih tinggi ilmunya mendalam lebih daripada beliau. Baraza fi kulli fannin ala abna'i jinsihi. Beliau unggul dalam segala bidang ilmu dibandingkan orang-orang yang sejenis beliau. Walam tara ainu man ra'ahu mithlahu, dan tidak ada orang yang pernah melihat beliau melihat orang seperti beliau. Wala ra'at ainuhu mithla nafsi, bahkan dia tidak pernah melihat orang seperti dirinya. Ini pujian yang luar biasa. Jadi orang yang pernah melihat beliau tidak pernah melihat orang seperti beliau, saking hebatnya. Dan dia sendiri Ibnu Taimiyah tidak pernah melihat orang sehebat dia. Ini yang ngomong siapa? Ngomong seorang yang menemui Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ulama di zamannya.